Bismillahirrahmanirrahim. Tidak sembarangan orang loh diberi hikmah. Jadi apapun pahit itu ada pelajarannya, manis ada pelajarannya, dan seterusnya. Sebentar. Arduha samawati wal ardh. Wa jannatin arduha samawati wal ardh. Ardun itu dalam keterangan seorang ahli tafsir itu artinya lebar sebenarnya. Meskipun dalam terjemahannya itu luasnya. Jannah itu luasnya seluas langit dan bumi. Tapi ardun itu bahasa Arab yang bahasa Indonesianya lebar gitu. Kenapa menggunakan kata arduha? Ini menunjukkan bahwa sebenarnya jannah itu lebih daripada itu. Ya, kalau kita membandingkan panjang dan lebar, pasti mana yang lebih panjang antara panjang dan lebar? Pasti panjang kan? Nah, luas itu panjang kali lebar. Jadi arduha lebarnya saja udah samawat. Jadi kalau di dunia ini rumahnya tipe 36, ya, nanti saya di surga. Tipenya berapa? Ya, tapi orang itu kadang terlalu jauh. Ya, memikirkan surga. Kalau ada seorang janda, ini ceritanya Pak, orang janda mau dilamar, mau dinikahi oleh seorang duda. Ini cerita teman saya yang cerita semalam. Lalu si janda ini mengatakan, saya tuh bingung nanti kalau saya menikah dengan panjenengan. Ini ustadz juga yang duda ini. Lalu nanti saya di surga bersama suami yang dulu apa yang sekarang. Coba sampai ke situ. Bingung ya. Saya ditanya, ada enggak dalil yang waduh, kok terlalu jauh banget tuh. Maka bapaknya dapat bidadari buahnya Bapak. Terus ada lagi yang ini seorang cucu yang tidak pernah melihat kakeknya, hanya mendengar ceritanya kakeknya udah ulama yang soleh dan sebagainya. Dia hanya kepingin ketemu kakeknya. Cara satu-satunya dia harus menjadi orang yang soleh supaya nanti sama-sama di surga. Ayatnya ada. Lalu begitu sampai di surga, tidak ada orang tua apalagi kakek-kakek. Lah mana mbah saya? Ya kan? Nah, jadi seperti itulah kira-kira. Arduhas samawat wal ardh uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yaitu penjelasannya adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Itu pertama sifatnya adalah orang yang bertakwa, dia menafkahkan atau mensedekahkan dalam keadaan lapang maupun sempit. Mungkin ada yang menyanggah begitu. Kalau dalam keadaan lapang ya biasa. Orang kaya, apa benar setiap orang kaya itu lebih dermawan daripada orang miskin? Ternyata tidak. Bahkan kecenderungannya orang itu kalau memumpuk harta kekayaan, dia tidak akan pernah puas. Kalau punya emas 1 lembah, dia pengen 2 lembah. Begitulah manusia itu. Makanya Allah menyebut fisarroi wadorroi, dan dalam keadaan yang sempit, karena mungkin ada yang lebih sempit lagi, ada yang lebih susah lagi. Dan itu banyak kisah-kisah diceritakan dalam hadis mengenai orang-orang yang seperti itu dari kalangan sahabat. Sampai ada seorang tamu, ya, tamu ini oleh Rasulullah ditawarkan, siapa di antara sahabat-sahabat yang punya makanan siap menerima tamu kita ini? Itu. Saya ya Rasulullah. Rupanya sahabat ini makanannya hanya untuk malam itu, hanya untuk anak-anaknya. Tetapi kemudian dia mempersilahkan tamunya dengan memadamkan lampu, ya.
dan seolah-olah dia makan. Ya. Ini tadi yang siasat. Iya. Ya, Agus kan tadi sempat menyinggung ini kita siasat. Ketuanya Faiz. Nah, tadi itu tujuannya baik. Dia seolah-olah dia sedang makan, Nemenin makan. ya. Anak-anaknya diceritani akhirnya tertidur. Nah, setelah itu tamunya dipersilahkan udah. Senangnya bukan main, pagi harinya tamunya ini bercerita ya, bahwa dia diperlakukan, dihormati luar biasa. Padahal tuan rumahnya ini tidak makan. Nah, itu saking ya namanya takwanya itu luar biasa itu. Jadi mengorbankan diri istilahnya untuk orang yang lebih membutuhkan. Yang berikutnya adalah wal kadhiminal ghaidh. Sifat yang kedua adalah mampu mengendalikan amarah. Dan al-ghaidh itu pernah saya sampaikan adalah marah di dalam hati yang orang lain tidak tahu bahwa dia sedang marah. Tidak ada tanda-tanda kemarahan, apakah berupa muka atau tangan atau ucapan. Jadi orang tidak tahu kalau dia marah. Dan orang yang bertakwa itu sudah mampu mengendalikan al-ghaidh itu. Beda dengan al-ghadab. Al-ghadab itu disebutkan al-ghadabu minasyaitan. Jadi sudah kelihatan seorang ini sedang marah dia. Itulah al-ghadab. Kalau orang yang bertakwa, jangankan al-ghadab, masih al-ghaidh saja dia sudah bisa menahan, mengendalikan. Dan yang berikutnya adalah wal afina aninas, dan orang yang memaafkan. Umumnya, normalnya kalau orang bersalah minta maaf. Ini memaafkan. Jadi itulah keistimewaan dari orang yang bertakwa sehingga ditempatkan dalam derajat yang paling tinggi, paling mulia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang muhsinin, yaitu orang-orang yang suka orang lain menjadi baik. Jadi bukan sekedar dirinya yang baik, tapi membuat suasana menjadi baik, menjadi nyaman dan sebagainya. Itulah orang-orang yang pertama gemar bersedekah, yang kedua mampu mengendalikan dirinya, emosinya, amarahnya, dan yang ketiga adalah segera memaafkan orang yang bersalah. Apa manfaat memori negatif akibat perlakuan orang terhadap kita? Lalu kita hapus. Maka dalam bahasa Arab al-afu atau afa, ya'fu, memaafkan, itu artinya menghapus. Menghapus apa? Menghapus ingatan atau memori yang menyebabkan kita kalau ingat menjadi tidak nyaman. Gitu. Dan itu baik bagi orang tersebut dengan menghapusnya itu. Antara lain dengan menghapusnya itu antara lain dengan berbuat baik pada orang yang menyebabkan dia itu sakit hati. Selain mendoakannya dan sebagainya, lebih baik lagi idfa billati ya ahsan. Tolaklah, balaslah keburukan dengan kebaikan. Dalam surah Fussilat, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka orang yang sebelumnya ada permusuhan denganmu menjadi teman yang sangat dekat. Mengapa menjadi teman yang sangat dekat? Karena dibalas keburukannya itu dengan kebaikan. Minimal mendoakan. Coba kita praktekkan, mendoakan terus. Dalam keheningan malam kita bangun, sholat tahajud, lalu kita doakan teman kita, anak kita, tetangga kita, gitu. Saudara-saudara kita dengan tulus. Jadi itu antara adalah kebaikan kepada orang lain. Dan yang berikutnya, meskipun demikian, namanya manusia, ya kan? Maka ayat berikutnya, waladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang apabila mereka melakukan kekhilafan, yang namanya manusia, sudah hati-hati, kadang jalannya licin, terpeleset.
atau merugikan dirinya sendiri, maka segeralah mereka ingat pada Allah dan beristighfar. Dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan yang buruknya itu. Nah, mereka-mereka yang demikian itu, ulaika jazaohum maghfirah. Kembali ke ayat 133, balasan mereka ini orang yang bertakwa adalah maghfirah. Maghfirah ini syarat masuk surga. Kalau tidak ada maghfirah nggak bisa. Jadi masuk surga itu karena maghfirah dan rahmat Allah. Maghfiratum mir rabbihim, dan kemudian mendapat jannat. Jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Itulah sebaik-baik orang yang mau berbuat. Jadi tidak ada dalam Quran wa ni'ma ajrul alimin, ya. Itulah sebaik-baik bagi orang yang tahu, yang berilmu, tidak. Amin. Tapi wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah sebaik-baik balasan pahala bagi orang yang mau melakukan kebaikan itu. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, sedikit mengenai hikmah Syawalan halal bihalal atau tausiah. Pada siang hari ini saya akhiri. Saya mohon maaf kalau ada khilafan atau kesalahan dalam ucapan dan tindakan. Semoga Allah menerima semua amal kebaikan kita di bulan Ramadan khususnya, dan menghapuskan semua dosa-dosa kita, termasuk juga sesama kita saling memaafkan. Insya Allah dengan demikian maka Allah menghapus dosa-dosa kita kepadanya, dan kita sama-sama saling menghapus kekhilafan atau kesalahan di antara kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.